Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Kofratama mewakilkan untuk perkenalan dari kelompok ini. Berikut adalah anggota-anggota kelompok kami yang akan menyampaikan beberapa materi. Berikut daftar materi seperti yang pertama pendahuluan, ancaman keamanan, kecurangan, phishing, perangkat lunak berbahaya, pencurian identitas, peluang kejahatan dan kesimpulan. Yang pertama itu mengapa e-commerce menjadi semakin populer. M-commerce atau yang bisa disebut mobile commerce merupakan transaksi perdagangan elektronik yang dilakukan melalui perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Alasan mengapa M-commerce semakin populer adalah karena kemajuan teknologi yang semakin memudahkan akses internet dan penggunaan perangkat seluler, serta fleksibilitas dan kemudahan dalam melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Tujuan presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang ancaman keamanan yang dapat terjadi dalam M-commerce, serta memberikan penjelasan tentang peluang kejahatan dunia maya baru yang mungkin muncul dalam M-commerce di masa depan. Presentasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran audiens akan pentingnya menjaga keamanan informasi pribadi dan memperbarui teknologi keamanan dalam M-commerce. Selanjutnya akan disampaikan anggota saya yang lainnya. Lalu selanjutnya ada ancaman keamanan. Beberapa ancaman keamanan yang terkait dengan e-commerce antara lain, yang pertama ada kecurangan kartu kredit, phishing, perangkat lunak berbahaya, dan pencurian identitas. Contoh kasus nyata yang terjadi dalam e-commerce ialah kasus pencurian data pengguna dari toko online terkenal seperti Target dan Yahoo. Dalam kasus Target, informasi kartu kredit dan debit dari jutaan pengguna dicuri melalui serangan perangkat lunak berbahaya. Sedangkan dalam kasus Yahoo, informasi pribadi dari miliaran pengguna termasuk nama, alamat, email, tanggal lahir, dan pertanyaan keamanan dicuri melalui serangan phishing. Selanjutnya ada kecurangan kartu kredit. Kecurangan kartu kredit dalam e-commerce terjadi ketika penjahat dunia maya mencuri informasi kartu kredit pengguna untuk melakukan transaksi yang tidak sah. Hal ini dapat terjadi pada saat pengguna melakukan pembelian melalui perangkat seluler yang tidak aman atau melalui jaringan Wi-Fi yang tidak terenkripsi. Penjahat dunia maya memperoleh informasi kartu kredit pengguna melalui beberapa cara, antara lain yang pertama ada skimming, yaitu penjahat dunia maya menggunakan perangkat untuk mencuri informasi kartu kredit pada saat pengguna melakukan pembayaran. Yang kedua ada phishing, yaitu penjahat dunia maya mengirim pesan palsu untuk mencuri informasi kartu kredit pengguna. Yang terakhir ada malware, yaitu penjahat dunia maya memasukkan perangkat lunak berbahaya ke dalam perangkat seluler pengguna untuk mencuri informasi kartu kredit. Phishing. Teknik phishing adalah teknik penipuan online yang dilakukan oleh penjahat dunia maya untuk mencuri informasi pribadi, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi identitas pengguna. Penjahat dunia maya mengirimkan pesan palsu yang meniru situs atau organisasi terkait dengan tujuan membuat pengguna memberikan informasi pribadi mereka. Dalam e-commerce, teknik phishing biasanya dilakukan melalui pesan teks atau email palsu yang mengatasnamakan perusahaan atau layanan pembayaran. Pesan palsu tersebut mengandung tautan atau lampiran yang mengarahkan pengguna ke situs palsu yang meniru situs asli. Situs palsu ini biasanya memiliki tampilan atau fungsi yang mirip dengan situs asli, dengan tujuan untuk mengelabui pengguna agar memberikan informasi pribadi mereka. Contoh phishing palsu yang sering digunakan oleh penjahat dunia maya untuk melakukan phishing di e-commerce antara lain pesan palsu dari layanan pembayaran seperti PayPal atau Apple Pay yang meminta pengguna untuk memperbarui informasi akun mereka. Pesan palsu dari situs toko online terkenal yang menawarkan diskon besar jika pengguna memberikan informasi pribadi mereka. Dan yang terakhir, pesan palsu dari layanan mengirimkan barang yang meminta pengguna untuk mengisi informasi pengiriman dan pembayaran. Untuk menghindari teknik phishing dalam e-commerce, beberapa tips yang dapat dilakukan antara lain: jangan mengeklik tautan atau lampiran yang mencurigakan di dalam pesan teks atau email.
Verifikasi situs web sebelum memberikan informasi pribadi dengan memeriksa URL dan pastikan situs tersebut aman. Jangan memberikan informasi pribadi atau kartu kredit ke situs yang tidak terpercaya. Gunakan perangkat seluler yang aman dan terbaru dengan sistem keamanan yang kuat. Selanjutnya yaitu perangkat lunak berbahaya. Perangkat lunak berbahaya atau malware adalah program komputer yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mencuri informasi dari perangkat pengguna. Dalam e-commerce, malware dapat disebarkan melalui aplikasi seluler yang tidak aman atau tautan yang mencurigakan di dalam pesan teks atau email. Penjahat dunia maya dapat memasukkan perangkat lunak berbahaya ke dalam perangkat seluler pengguna dengan beberapa cara, antara lain yang pertama yaitu melalui aplikasi seluler yang diunduh dari situs yang tidak terpercaya atau toko aplikasi palsu. Yang kedua yaitu melalui tautan berbahaya di dalam pesan teks atau email. Yang ketiga yaitu melalui jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman. Setelah malware berhasil memasuki perangkat seluler pengguna, program tersebut dapat mencuri informasi pribadi, seperti kata sandi atau nomor kartu kredit, atau merusak sistem perangkat seluler. Beberapa tips yang dapat dilakukan untuk mencegah perangkat lunak berbahaya dalam e-commerce antara lain yaitu unduh aplikasi hanya dari toko aplikasi resmi dan pastikan aplikasi tersebut memiliki ulasan positif dan reputasi yang baik. Jangan mengklik tautan yang mencurigakan di dalam pesan teks atau email. Pastikan jaringan Wi-Fi yang digunakan aman dan terpercaya. Gunakan perangkat seluler yang terbaru dan memiliki sistem keamanan yang kuat. Selanjutnya ada pencurian identitas. Pencurian identitas adalah suatu kejahatan di mana seseorang menggunakan informasi pribadi atau identitas orang lain tanpa izin untuk melakukan tindakan kriminal atau mengambil keuntungan secara finansial. Dalam e-commerce, penjahat dunia maya dapat mencuri informasi pribadi pengguna seperti nama, alamat, nomor telepon, dan nomor kartu kredit melalui aplikasi seluler atau situs web yang tidak aman. Setelah mendapatkan informasi pribadi pengguna, penjahat dunia maya dapat menggunakan informasi tersebut untuk melakukan kejahatan seperti membeli barang atau layanan secara online, membuka rekening bank palsu, atau mengajukan pinjaman tanpa izin. Beberapa tips yang dapat dilakukan untuk mencegah pencurian identitas dalam e-commerce antara lain: yang pertama, gunakan sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun dan pastikan untuk mengubah sandi secara berkala. Yang kedua, gunakan metode autentikasi ganda untuk mengamankan akun, seperti kode verifikasi yang dikirim melalui pesan teks atau email. Yang terakhir, pastikan situs web atau aplikasi seluler yang digunakan aman dan terpercaya dengan memeriksa sertifikat keamanan atau logo keamanan yang tertera. Selanjutnya ada peluang kejahatan dunia maya baru. Peluang kejahatan dunia maya baru, seiring dengan perkembangan teknologi, terdapat peluang baru bagi penjahat dunia maya untuk melakukan kejahatan dalam e-commerce. Contoh teknologi baru yang dapat dimanfaatkan oleh penjahat dunia maya antara lain augmented reality atau AR dan kecerdasan buatan atau AI. Dalam e-commerce, AR dapat digunakan oleh penjahat dunia maya untuk membuat aplikasi palsu yang meniru aplikasi asli dan mengumpulkan informasi pribadi pengguna. Sedangkan AI dapat digunakan untuk membuat chatbot yang menyerupai manusia dan menipu pengguna untuk memberikan informasi pribadi atau melakukan tindakan yang merugikan. Beberapa tipe yang dapat dilakukan untuk mencegah peluang kejahatan dunia maya baru dalam e-commerce di masa depan antara lain: yang pertama, pastikan untuk mengunduh aplikasi dari sumber resmi atau toko aplikasi yang terpercaya. Yang kedua, perbarui sistem operasi dan aplikasi secara teratur untuk memperbaiki kerentanan keamanan yang ada. 3. Gunakan metode autentikasi ganda untuk mengamankan akun. Keempat, periksa izin aplikasi sebelum menginstalnya dan pastikan bahwa aplikasi hanya memiliki izin yang diperlukan. Baik, dari semua materi yang sudah dipaparkan, di sini saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan, yaitu
Peningkatan kesadaran akan ancaman keamanan dalam e-commerce sangat penting untuk melindungi pengguna dari kejahatan dunia maya. Dengan meningkatkan kesadaran, pengguna akan lebih waspada dan lebih mampu mengidentifikasi ancaman keamanan yang ada dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Selain meningkatkan kesadaran, pengguna juga harus memperbarui teknologi keamanan yang digunakan dalam e-commerce dan menjaga keamanan informasi pribadi mereka. Beberapa saran yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada menggunakan perangkat lunak, antivirus, dan keamanan seluler untuk memeriksa dan mencegah perangkat lunak berbahaya atau malware. Yang kedua ada mengaktifkan opsi autentikasi ganda untuk akun penting seperti akun bank atau e-wallet. Yang ketiga menghindari penggunaan jaringan wifi publik yang tidak terlindung saat melakukan transaksi online. Yang keempat ada menjaga perangkat seluler dan aplikasi terbaru dengan menginstal pembaruan keamanan yang diberikan oleh produsen. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.